Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurul Ulfa dari kelas MPIB. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurkolis MAG selaku dosen pengampu mata kuliah kualifikasi. Yang saya hormati teman-teman sejawat, semoga dalam keadaan bahagia. Izinkan hari ini saya akan mempresentasikan topik dari tema yang saya angkat ini mengenai pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap kinerja guru PAUD di TK Full Day School Hadonah Darussalam Gontor tahun ajaran 2020 tahun 2021. Adapun latar belakang dari topik ini yaitu pada era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh negara untuk dapat bersaing di dunia internasional. Sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Hal ini menjadi sorotan utama pendidikan adalah pengembangan mutu pendidikan yang kualitas sumber SDM-nya sangat tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mencerminkan kualitas dan kemajuan suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan melalui pendidikan yang berkualitas. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Motivasi kerja memberikan dorongan terhadap para guru agar kinerja guru yang dihasilkan dapat lebih maksimal. Permasalahan yang dihadapi dalam lapangan yaitu bahwa kualitas pendidikan dan sumber daya manusia guru PAUD cukup rendah. Tidak jelasnya manajemen tugas guru yang menjamin pendidikan dapat berjalan dengan baik dan profesional. Signifikasi guru belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan motivasi dan kinerja guru. Pembinaan guru PAUD selama ini belum secara komprehensif memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja guru. Kepemimpinan kepala sekolah dalam mempengaruhi kinerja guru perlu ditingkatkan. Masih banyak guru PAUD yang memiliki motivasi kerja yang rendah, artinya motivasi guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar belum maksimal. Kemudian, belum semua kepala sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan bawahannya. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu 1. Apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru PAUD di TK Full Day School Hadonah Darussalam Gontor? 2. Apakah motivasi guru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru di TK Full Day School Hadonah Darussalam Gontor? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap kinerja guru PAUD di TK Full Day Hadonah Darussalam Gontor? Adapun tujuan dari penelitian ini, satu yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah yang signifikan terhadap kinerja guru PAUD di TK Full Day Hadonah Darussalam Gontor. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi guru yang signifikan terhadap kinerja guru PAUD di TK Full Day School Hadonah Darussalam Gontor. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan yang signifikan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap kinerja guru PAUD di TK Full Day Hadonah Darussalam Gontor. Adapun tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah yaitu merupakan variabel X1. Yang pertama, pengertian kepala sekolah. Di sini diartikan bahwa kepemimpinan adalah proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan tugas anggota kelompok. Kepemimpinan juga terkait dengan pemanfaatan kekuatan orang untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan rasa percaya diri bawahan dan memberi dukungan kepada orang yang mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu,
Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang dapat menciptakan kepemimpinan yang efektif, sehingga kepemimpinan yang efektif tersebut mampu mencapai tujuan sebuah organisasi mengerjakan tugas pada tempat pada waktunya. Menurut Toha, dalam Agung tahun 2014 halaman 208 mengemukakan bahwa kepemimpinan itu merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perseorangan maupun kelompok. Yang kedua yaitu pengertian dari gaya kepemimpinan. Menurut Toha tahun 2009 halaman 49 bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Hal ini dapat dilihat dari seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain, maka ia melibatkan seseorang ke dalam aktivitas kepemimpinannya. Di sini ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama merupakan gaya kepemimpinan otokratis. Bahwa kepemimpinan otokratis ini yaitu berasumsi bahwa semua kewenangan yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dalam praktik yang berpusat pada pemimpin. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis yang dimaksud yaitu partisipatif, kepemimpinan yang mempertimbangkan keinginan-keinginan dan saran-saran dari anggota yang menggunakan pendekatan hubungan manusia dan semua anggota kelompok dilihat dari penyumbang pentingnya kepada putusan akhir. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Di sini diartikan sebagai membiarkan orang-orang berbuat sekehendaknya. Pemimpin yang tipe ini sama sekali tidak memperhatikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan anggota-anggotanya. Kepemimpinan yang efektif. Yang pertama menurut Halpin dan Wiener menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif ada dua, yaitu consideration dan initiating structure. Yang dimaksud dengan consideration yaitu tingkat sejauh mana pemimpin bertindak dengan cara ramah, mendukung, memperhatikan perhatian terhadap bawahan, dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu initiating structure, yang merupakan sejumlah mana pemimpin yang menentukan dan menstruktur perannya sendiri dan peran dari bawahan ke arah pencapaian tujuan formal kelompok atau pemimpin yang cenderung memperhatikan tugasnya. Yang kedua yaitu menurut House dan Michel bahwa ada 4 kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan instruktur. Kepemimpinan instruktur ini yang meliputi memberikan pedoman yang spesifik, kemudian memberikan penjelasan peran dan tugasnya, dan meminta bawahan untuk mengikuti peraturan prosedur, mengatur waktu, dan mengkoordinasi pekerjaan mereka. Sedangkan kepemimpinan yang mendukung yang meliputi memberi perhatian pada bawahan, memperhatikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, dan menciptakan suasana yang bersahabat dalam unit kerja mereka. Yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipasi, bahwa di sini meliputi berkonsultasi dengan bawahan, memperhatikan opini dan saran dari mereka, kemudian mengkonsultasikan dengan bawahan yang memiliki kemampuan rendah namun memiliki kemampuan kinerja yang tinggi. Yang terakhir adalah kepemimpinan berorientasi pada keberhasilan, yang meliputi menetapkan tujuan-tujuan yang menentang, kemudian mencari perbaikan dalam kinerja, menekankan pada keunggulan dalam kinerja, kemudian menerapkan bagian bawahan yang memiliki kemampuan tinggi
dan kemauan tinggi. Selanjutnya yaitu merupakan motivasi guru merupakan variabel X2. Merupakan variabel X2 di sini definisi motivasi menurut Robbins dan Jung mendefinisikan bahwa motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, menurut Steer dan Porter, bahwa motivasi adalah sesuatu yang mendorong atau menentukan tingkah laku dan membimbing atau mengarahkan tingkah laku serta memelihara dan menindaklanjuti tingkah laku. Menurut Luther dalam Savaria mengemukakan bahwa motivasi adalah sebuah proses yang dimulai dari adanya kekurangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang memunculkan perilaku atau dorongan yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan spesifik atau intensif. Yang terakhir yaitu menurut Winardi bahwa motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang ada pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan imbalan non-moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerja secara positif ataupun negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yang pertama adalah faktor internal. Yang termasuk faktor internal meliputi pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, keinginan untuk tumbuh. Kemudian faktor eksternal yang meliputi gaji, keamanan pekerjaan, kondisi kerja, status, prosedur lembaga, kualitas pengawasan teknis, dan kualitas hubungan interpersonal. Kinerja guru. Kinerja guru merupakan variabel Y dari pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Menurut Hamdani menyatakan bahwa kinerja guru merupakan suatu kemampuan kerja yang dicapai oleh guru dalam kegiatan manajemen pembelajaran sejalan dengan mata pelajaran mengajar. Sedangkan menurut Supardi, bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja yang ditunjukkan oleh guru melalui kemampuan dan menghasilkan dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah. Menurut Yulia, bahwa kinerja guru merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh seorang untuk seorang guru dari pelaksanaan tanggung jawab dan beban kerja yang disesuaikan dengan tingkat kompetensinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, yang pertama yaitu faktor kinerja internasional, faktor kinerja individual. Faktor kinerja individual ini meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki setiap individu. Kemudian faktor kinerja kelompok. Faktor kinerja kelompok Faktor kinerja kelompok meliputi keeratan tim, kepemimpinan kelompok, peran tim, dan norma. Sedangkan faktor kinerja organisasi yang meliputi lingkungan, kepemimpinan, struktur organisasi, pilihan strategi, teknologi, kultur organisasi, dan proses organisasi. Adapun metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dengan penelitian ini menggunakan kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci keberhasilan. Adapun hipotesis penelitian ini yang merupakan adanya HI
pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi yang signifikan terhadap kinerja guru PAUD di TK Fulde Hadonah Darussalam Gontor. Yang hipotesis HO bahwa tidak ada hubungan yang signifikan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap kinerja guru PAUD di TK Fulde Hadonah Darussalam Gontor. Terima kasih dan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.